Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1133, pria juga membeli bersama. Meskipun Fiona Han tidak melakukan tindakan yang terlalu kelewatan, tetapi sikapnya membuat orang merasa tidak nyaman. Bahkan Gedi juga merasa tidak terlalu nyaman. Bukankah kamu ini menumpang? Untuk apa berakting seperti ini? Gedi memutar bola mata dan berkata dengan sedikit tidak senang. Pergi ke Grand Hyatt Hotel, kan? Kebetulan kita juga mau pergi. Sekalian. Fiona Han tersentak. Awalnya dia pikir Thomas Kin ini datang ke sini khusus untuk menjemputnya dan mengantarnya. Tidak disangka karena sekalian jalan. Kalian juga pergi ke Grand Hyatt Hotel. Fiona Han sedikit penasaran. Thomas Kin ini juga bisa pergi ke Grand Hyatt Hotel. Grand Hyatt Hotel adalah hotel bintang 5 di kota Donghai, bahkan di seluruh provinsi Handong, juga termasuk sangat terkenal. Biaya yang diperlukan sangat mahal. Baik itu menginap atau makan, semuanya sangatlah mahal. Dengan kemampuan Thomas Kin yang miskin ini, tidak mungkin mampu membelinya. Jangan-jangan mereka juga pergi membeli bersama. Gedi berkata, benar, kami juga mau pergi ke Grand Hyatt Hotel, kenapa? Fiona Han menggelengkan kepala, tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya merasa Gedi sedikit familiar, tapi tidak berpikir terlalu banyak. Dia mengeluarkan ponsel dan mulai mengobrol di grup chat. Sekarang para pria juga punya grup membeli bersama. Harusnya tidak. Kamu melihat di mana itu? Aku melihat dua pria yang bergantian mengendarai mobil sewaan. Benarkah? Tidak disangka pria juga begitu suka berakting kaya. Hehe, pria bukan akting kaya. Mereka berbuat seperti ini, untuk pamer, membohongi wanita, semakin memalukan. Benar, sungguh tidak tahu malu. Sudah tidak punya uang masih akting kaya. Benar-benar menjijikkan. Grup chat ini benar-benar tidak tahu malu. Mereka sendiri membeli bersama, berakting menjadi nona kaya, tidak merasa malu, tapi ketika mencurigai orang lain membeli bersama, malah memarahi orang lain tidak tahu malu. Benar-benar lucu. Namun, Thomas Kin dan Gedi tentu saja tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Masih ada 5 menit sebelum sampai di hotel. Fiona Han mengirimkan sebuah pesan kepada Nicole dan Jessie. Aku sudah akan sampai. Kalian suruh yang lain keluar menyambutku. Fiona Han duduk di mobil mewah. Kalau tidak ada yang melihat, maka dia benar-benar rugi besar. Jadi dia harus menyuruh sahabatnya untuk mengajak teman-teman lain keluar. Dengan begitu baru bisa melihat dia keluar dari mobil mewah ini. Dengan cepat, mobil sudah sampai di pintu masuk Grand Hyatt Hotel. Fiona Han bertanya, apa kalian juga turun di sini? Thomas Kin menganggukkan kepala, benar. Fiona Han mengerutkan dahi. Kalau mereka juga turun di sini, pasti akan mudah ketahuan. Begini, begitu sampai di pintu masuk, kalian menurunkanku dulu, lalu baru memutar satu putaran dan kembali ke sini. Thomas Kin dan Gedi mengerutkan dahi, sedikit kehabisan kata-kata. Kenapa? Permintaan ini juga terlalu aneh. Fiona Han berkata, tidak tahu kenapa, aku takut orang lain mencurigai hubungan kita. Permintaan ini tidak kelewatan, kan? Thomas Kin mengerutkan dahi. Wanita ini benar-benar sedikit gila. Mencurigai hubungan mereka. Kalau di mobil hanya ada Thomas Kin dan Fiona Han, maka bisa saja seperti itu, takut dianggap sebagai pasangan. Sekarang di mobil ada 3 orang. 3 orang turun dari mobil, pasti teman bukan? Siapa yang bisa salah paham terhadap ini? Namun, karena Fiona Han sudah bicara seperti ini, Thomas Kin dan Gedi juga tidak bisa berbuat apa-apa. Baik, kamu turun dulu saja. Setelah sampai di pintu hotel, Gedi menghentikan mobil, bersiap menyuruh Fiona Han turun. Melihat teman-temannya belum turun, Fiona Han mengerutkan dahi.
Tunggu sebentar, aku menambahkan make up dulu. Dia ingin menunggu teman-temannya turun, lalu baru turun di hadapan mereka semua. Namun, menetap di mobil tentu membutuhkan alasan. Jadi Fiona Han hanya bisa berkata ingin menambahkan make up. Berkaca begitu lama, menambahkan bedak, lipstik, eyeliner, sampai membuat Gedi tidak senang dan bertanya. Kamu masih belum selesai. Kalau masih tidak turun, kami sudah akan terlambat. Fiona Han mengerutkan dahi dan berkata dengan sedikit tidak senang, kenapa buru-buru mengembalikan mobil ya. Setelah selesai bicara, Fiona Han juga memutar bola matanya. Gedi dan Thomas Kin berwajah bingung. Mengembalikan mobil. Mengembalikan mobil apa? Mobil ini jelas-jelas milik Gedi. Kenapa harus dikembalikan? Fiona Han tentu mengira mereka menyewa mobil. Terlihat buru-buru seperti ini, seperti buru-buru mengembalikan mobil saja. Beberapa menit kemudian, sekelompok teman akhirnya keluar dari dalam dan mereka semua kebingungan. Nicole, Jessie, kalian kenapa menyuruh kami keluar? Nicole berkata, menyambut orang. Fiona sudah akan datang. Apa? Fiona, kalau dia sudah datang, suruh masuk saja. Kenapa harus kita sambut? Semua orang kebingungan. Fiona Han ini juga bukan orang penting. Hanya teman sekelas biasa saja. Kenapa harus mereka sambut? Jessie menjawab, Fiona yang sekarang sudah berbeda. Di antara kita-kita ini, Fiona lah yang paling kaya. Begitu Jessie berkata seperti ini, semua orang saling berpandangan. Benarkah? Kalian berdua saja sudah kaya, lihat pakaian dengan merek terkenal kalian ini. Nicole dan Jessie mengenakan pakaian bermerek. Satu baju saja perlu beberapa ribu yuan, sedangkan tas mereka 30.000 yuan. Teman-teman sekelas mereka, 24-25 tahun, semuanya baru saja lulus kuliah, mana ada uang sebanyak ini. Standar hidup Nicole dan Jessie saja sudah setinggi ini. Kalau begitu bukankah Fiona Han lebih tinggi lagi? Setelah semua orang keluar, Nicole melihat mobil itu dan langsung teriak. Hei, bukankah itu Rolls-Royce culinan? Keren sekali, kan? Nicole tentu saja harus mengenalkan. Kalau tidak yang Iain tidak tahu, bukankah sia-sia? Jessie juga memuji, mobil ini, keren sekali. Aku dengar yang paling murah juga perlu 50 juta yuan lebih. Ini bukanlah mobil murah, melainkan yang paling mahal. Puluhan juta yuan. Teman-teman Iain juga terkejut. Mobil dengan harga puluhan juta. Benar-benar sangat keren. Mobil semahal ini, pasti milik bos besar. Kita rakyat jelata, tidak usah berpikir begitu banyak. Lia, hanya orang seperti Tuan Hua saja yang mampu membelinya. Kita bahkan tidak bisa kenal dengan mereka. Sayangnya Tuan Hua tidak datang. Mobil ini jelas sekali bukan milik Tuan Hua. Di saat semua orang sedang mengobrol, sudah cukup waktunya. Fiona Han tiba-tiba membuka pintu dan keluar dari mobil. Setelah turun dari mobil, dia menoleh dan berkata kepada Thomas Kin. Kembali saja, malam ini tidak perlu menjemputku. Aku beri 1 hari libur. Setelah itu, dia berjalan dengan sombong. Thomas Kin dan Gedi kebingungan. Memberikan libur kepada siapa? Perkataan ini benar-benar sombong juga. Kelihatannya mereka seperti supir Fiona Han saja. Fiona Han tentu saja sengaja. Perkataan ini sudah dia pikirkan sejak lama. Setelah turun dari mobil, dia mengatakannya kepada dua pria ini, lalu menyuruh mereka pergi. Dengan begitu baru bisa menunjukkan identitasnya. Punya mobil mewah dan supir. Kehidupan ini tidak dapat diharapkan oleh orang biasa. Gedi dan Thomas Kin kehabisan kata-kata, bahkan ingin turun untuk mengumpati wanita itu. Namun, karena wanita itu adalah kerabat Suan Ma, ya sudahlah mereka lupakan saja. Teringat pada pesan Fiona Han sebelumnya, mereka baru mengerti, wanita ini hanya ingin berakting kaya saja. Sudahlah, jalan saja. Thomas Kin berkata seperti itu. Meskipun tidak suka pada Fiona Han,
Tapi karena sudah berjanji, maka lakukan saja. Mereka mengendarai mobil dan memutar satu lingkaran baru kembali setelah Fiona Han turun dari mobil. Semua teman-temannya melingkar di sisinya. Fiona, kamu hebat sekali. Baru tidak bertemu berapa lama, bisa-bisanya naik mobil semewah ini. Iya, kamu punya supir. Sekarang sudah menjadi bos perusahaan, kan? Selain itu Fiona juga tambah cantik. Lihat penampilanmu ini, benar-benar cantik sekali. Fiona, kamu sekarang sudah mempunyai semuanya. Mendengar pujian semua orang, Fiona Han merasa sangat senang dan tersenyum. Hehe, tidak kok, hanya melakukan sedikit investasi dan termasuk memulai dari nol. Semua orang sudah datang, kan? Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Den Bagose.